Hai semuanya, kembali lagi di channel Rumah Nuya. Kali ini aku ingin share kegiatan aku belanja hemat dan aku akan memberikan beberapa tips kepada teman-teman semua gimana sih cara belanja hemat ala IRT ya. Silahkan disimak videonya sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bagi teman-teman yang sudah ngeklik video aku ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum kenal aku ucapkan salam kenal ya. Aku Nuya, seorang ibu rumah tangga biasa dan juga sebagai ibu bekerja. Ini aku lagi di dalam perjalanan mau ke warung sayur depan komplek perumahan aku. Dan aku diantar suami dan itu posisinya sore hari. Oke, aku udah sampai di warung sayurnya. Jadi ini tuh warung sayur sekaligus warung sembako kayak gitu ya teman-teman. Barang-barangnya juga lengkap mulai dari sayuran, kemudian protein hewani seperti ikan-ikan, ikan air tawar, ikan laut, ayam, terus juga ada frozen food, ada juga bahan-bahan kebutuhan rumah tangga yang lainnya kayak minyak goreng, beras, telur, tepung terigu, mie instan, kemudian camilan, air mineral, minuman kemasan, dan masih banyak lagi bahan-bahan yang lainnya. Nah, di video kali ini aku fokusnya bukan pada barang-barang yang aku beli ya teman-teman, tapi aku fokus pada tips belanja hemat ala ibu rumah tangga. Tips yang pertama adalah tentukan dulu budget belanja teman-teman ya. Jadi sebelum belanja teman-teman itu kalau bisa bikin dulu semacam budgeting anggaran-anggaran yang akan teman-teman keluarkan untuk belanja. Baik itu belanja mingguan ataupun belanja bulanan. Supaya tidak over budget. Jangan lupa budgetnya disesuaikan dengan kemampuan teman-teman ya. Jangan melihat standar orang lain, tapi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tips yang kedua adalah fokus belanja pada kebutuhan teman-teman, bukan pada keinginan teman-teman. Karena kalau kita belanja sesuai dengan yang kita inginkan, itu pastinya akan sangat banyak belanjaan yang akan dibeli ya. Kalau kita sudah menentukan dulu kebutuhan kita apa, lalu kita bisa menentukan barang-barang apa saja yang sekiranya kita butuhkan dan harus dibeli. Jadi nggak over budget. Oke, tips yang ketiga adalah lakukan food or meal preparation. Kenapa food prep ini perlu? Karena supaya terstruktur ya teman-teman, supaya terorganize segala sesuatunya. Jadi kita tuh nggak ngasal kalau mau belanja sayur atau mau belanja kebutuhan rumah tangga. Apalagi dalam bentuk makanan, karena biasanya yang paling sering dikeluarkan itu anggarannya adalah anggaran untuk makan ataupun untuk jajan gitu ya teman-teman. Tips yang keempat yaitu pilihlah toko atau warung yang lengkap namun terjangkau, baik itu dalam segi harganya ataupun jaraknya. Tidak usah pergi ke supermarket ternama ya teman-teman, tapi kalau misalkan di dekat rumah kita juga udah ada warung sembako atau warung sayur yang lengkap dan harganya murah, itu juga bisa jadikan alternatif. Atau kalau misalkan mau ke pasar tradisional pun itu lebih baik lagi karena tidak ada pajak dan mereknya pun tidak banyak gitu ya teman-teman. Bukan berarti kita memilih barang yang asal murah, enggak ya, tapi tidak semua barang murah itu tidak berkualitas. Yang penting barangnya aman, halal, terus juga sudah masuk ke BPOM ya. Soalnya nih biasanya berdasarkan pengalaman aku, kalau misalkan aku pergi ke supermarket itu yang dibeli itu malah makin banyak karena belum jajannya, terus belum nongkrongnya, belum jalan-jalannya kayak gitu sih. Jadi fokus aja pada apa yang mau dibeli sih kalau aku, selagi ada toko yang jaraknya deket dari rumah aku, terus juga lengkap, ya udah aku ke toko itu aja. Kecuali kalau misalkan ada tujuan lain kayak misalkan jalan-jalan atau cuci mata kayak gitu ya, itu mah boleh-boleh aja. Yang kelima adalah mengevaluasi budget. Kenapa mengevaluasi budget ini perlu? Karena biar kita tahu apakah budget yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan di awal ataukah over. Evaluasi budget ini biasanya dilakukan setelah kita belanja ya, atau di akhir bulan setelah kita menutup buku catatan keuangan kita. Tapi beda-beda ya teman-teman, ini mah gimana pola keuangan yang dimiliki masing-masing keluarga.
Itulah beberapa tips yang bisa aku bagikan, beberapa cara yang biasa aku gunakan supaya bisa belanja hemat dan tidak over budget. Tapi ya sesekali ada juga sih over budgetnya. Kalau misalkan aku lagi kalap atau lagi hilaf gitu ya, namanya juga manusia. Terus juga sesekali mah ya bisa aja kita memenuhi keinginan kita, tapi yang enggak setiap hari banget gitu ya teman-teman. Tetap kita prioritaskan kebutuhan dibanding keinginan. Tapi bukan berarti kita harus menyiksa diri dengan menghemat atau menekan pengeluaran kita. Sesekali mah ya kita perlulah healing atau misalkan liburan, terus juga memenuhi keinginan kita ya, menyenangkan diri kita dan keluarga. Tapi kita tahu batasan dan porsinya. Makanya budgeting itu perlu banget ya teman-teman, supaya kita punya porsi budget untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kebutuhan dan untuk keinginan. Ini salah satu yang harus dipelajari oleh ibu rumah tangga. Yang lainnya masih banyak lagi ya teman-teman. Karena ibu rumah tangga itu nggak ada sekolahnya, tapi yang dipelajarinya begitu banyak. Kadang kita harus bisa jadi koki, harus bisa jadi akuntan, harus bisa jadi guru, harus bisa jadi apalagi tuh dokter atau perawat. Dan masih banyak lagi keterampilan-keterampilan lainnya yang harus dikuasai oleh ibu rumah tangga. Nah ini posisinya belanja aku tuh udah selesai, terus aku lagi unboxing barang-barang belanjaan aku ya teman-teman. Aku belanja nggak banyak, hanya belanja barang-barang yang belum aku beli aja hari kemarin. Karena kebetulan aku udah food prep kemarin ya teman-teman di hari Sabtu, dan ini video hari Minggunya. Itu aku sengaja beli camilan untuk anak aku karena memang Ali itu tipe yang doyan banget ngemil gitu ya, jadi biar nggak ke warung tiap hari makanya aku beli stok camilan aja biar ada makanan di rumah dan juga sekaligus bekal sekolah di TK dia. Oke teman-teman, mungkin itu dulu aja ya video yang bisa aku share hari ini. Aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video aku sampai detik ini. Dan aku ucapin salam kenal bagi teman-teman yang baru kenal aku ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan see you on the next video. Bye. Assalamualaikum.